Minasan konnichiwa. O genki desu ka? Oke. Oke, teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan setelah kemarin saya, atau tadi pagi ya, saya share video tentang hasil belajar dunia pemagangan. Ternyata banyak respon dari teman-teman yang perlu kita sikapi atau kita follow up tindak lanjut berikutnya. Ternyata sangat menarik sekali dunia pemagangan ini ya. Begitu banyaknya kesempatan dan harapan teman-teman terhadap dunia pemagangan ini. Ya memang bagaimanapun juga pemagangan ini kan menjadi salah satu jalan, bisa dibilang jalan pintas ya, jalan tikus lah menuju cepat kaya gitu kan. Ya tidak bisa dipungkiri kan, yang sekarang muncul tagline kabur dulu aja. Ya itu kan memang apa ya, ya manusiawi lah membanding-bandingkan kondisi di sini dan di sana, kemudian kondisi dalam negeri luar negeri yang menurut saya ya masih masuk akal, manusiawi. Karena kan gimana pun juga kan kondisi di dalam negeri saat ini kan masih susah lah ya mencari pekerjaan atau kesempatan kerja yang diharapkan ya, karena mungkin populasi kita, jumlah pengangguran kita yang cukup tinggi, kemudian kesempatan kerja yang tidak banyak dibandingkan dengan jumlah pencari kerja, sehingga banyak masyarakat atau rakyat yang tidak puas dan harus mencari jalan keluar untuk menyambung hidupnya masing-masing gitu kan. Ya akhirnya muncullah seperti itu, tagline kabur dulu aja. Ya nggak bisa dipungkiri lah, kita kan dibandingkan kerja di dalam negeri kemudian dengan pendapatan di dalam negeri dan pendapatan di luar negeri ini kan sangat ya lumayan tinggi, jauh lah dibandingkan. Makanya tadi saya bilang kerja di luar negeri ini bisa dibilang jalan tikus atau jalan pintas bagi teman-teman untuk menuju cepat kaya gitu kan. Oke, melanjutkan dengan yang tadi saya share ya, video terkait dunia pemagangan. Alhamdulillah teman-teman respon positif terhadap isinya, dan beberapa masukan juga saya dapatkan dari teman-teman, termasuk ada teman yang terima kasih sekali itu memberikan memberikan masukan atau menawarkan diri untuk menjadi koordinator. Artinya menjadi koordinator di sini, tugas yang ditawarkan itu adalah membuat data LPK SO ya. Kalau data ini bisa kita dapatkan, jadi kan dengan mudah kita itu akan menawarkan siswa kita mencari AO, mencari klien di Jepang sana gitulah. Nah, alhamdulillah ada teman kita yang menawarkan itu. Jadi beliau bersedia menjadi koordinator itu. Beliau yang akan mendata LPK anggota kita, SO anggota kita gitu loh. Jadi dari data itu nanti kan kita akan jadi tahu itu LPK-nya siapa saja yang menjadi anggota kita, SO-nya siapa saja yang menjadi anggota kita. Lah itu nanti dikolaborasikan. Kita kolaborasikan antara LPK dan SO anggota kita ini gitu. Nah, tentu kita juga akan memanfaatkan data ini untuk mencari job, mencari mitra bisnis kita di Jepang nanti. Kita akan share ke Jepang, mencari kumiai, AO ataupun user langsung di Jepang. Kalau kita sudah punya data seperti itu, data matang seperti itu, saya yakin kok itu kita akan lebih mudah mendapatkan customer ya, mendapatkan kumiai, mendapatkan AO, mendapatkan user di Jepang. Jadi saat ini karena kita berdiri masing-masing atau berjalan masing-masing, sehingga kita agak sulit untuk mempersatukan.
kita mempersatukan dalam negeri atau mempersatukan antara LPK dan SO dalam negeri atau anggota sendiri aja kan masih sulit. Gimana kita mau mempersatukan antara Kumiai AO di Jepang untuk bersatu dengan kita? Kita sendiri aja belum bisa bersatu. Gimana kita mau menyatukan gitu loh. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada teman tadi yang menawarkan diri untuk menjadi koordinator. Nanti akan saya sampaikan hal ini kepada pengurus ya, kepada pengurus, karena kita dalam hal ini masuk dalam bidang pemagangan. Jadi dalam struktur kepengurusan kita itu ada namanya pengurus bidang pemagangan, dan nanti di sana akan lebih banyak mengkoordinir masalah hal ini. Kemudian ada masukan yang lain, kebetulan nih saya bawa laptopnya, jadi akan saya buka. Beberapa hal yang masukan dari teman-teman itu gini, banyak LPK yang saat ini itu masih takut atau masih ragu-ragu, masih trauma. Jadi masih trauma dengan kejadian yang beberapa waktu yang lalu. Sebentar, coba saya buka dulu. Ini dari Senpai. Ini Senpai yang tadi kasih masukan ke saya. Jadi kan pernah kan kejadian waktu itu yang para pengusaha LPK SO yang rame-rame kena kasus penipuan. Siapa itu? Kalau tidak salah ya, sorry, inisialnya E. Kalau nama lengkapnya Eliza atau siapa itu. Jadi kan itu kan hampir 35 miliar atau 40 miliar itu kan. Nah, ini kan tentu ini menjadi perhatian atau menjadi trauma para pengusaha LPK dan SO. Kalau sampai terjadi seperti itu kan, kemarin itu kan nggak ada hukum atau undang-undang yang melindungi mereka gitu loh. Artinya mereka ada ya rugi udah, bahkan ada teman kita yang balik ke Jepang karena rugi hal itu. Ya tentu kan kita harus apresiasi teman tersebut karena rasa tanggung jawabnya terhadap siswa-siswanya, sehingga dia harus balik ke Jepang kerja untuk mengganti kerugian itu. Nah, hal-hal seperti ini kedepannya diharapkan tidak kembali terjadi gitu. Sehingga ada senpai yang berharap begini, kita perlu adanya satu, itu standarisasi LPK. Jadi LPK ini benar-benar ada terseleksi atau terakreditasi ya, terakreditasi. Jadi jangan sembarangan LPK semua bisa sembarangan mengirim siswa juga gitu. Jadi termasuk kompetensi instrukturnya atau guru pengajarnya pun juga harus terakreditasi. Untuk mendapatkan siswa yang bagus tentu gurunya juga harus bagus kan, nggak mungkin guru seenaknya saja, ya muridnya juga seenaknya saja nanti kan gitu. Kemudian ada masukan juga LPK atau pengusaha LPK ini diharapkan sudah bisa output dari LPK ini atau siswa-siswa dari LPK ini ya benar-benar disiapkan untuk sesuai kebutuhan para SO atau para user lah ya. Kan sudah ada standar-standarnya, misalnya anggap saja contoh SO atau user kita IM Japan. IM Japan itu kan sudah punya standar sendiri. Jadi siswa-siswa yang bisa direkrut atau bisa masuk dalam IM Japan itu standarnya sudah ada ya. Siswa yang ingin dikirim ke IM Japan ya harus sesuai dengan standar IM Japan. Jangan dipaksakan orang-orang yang tidak sesuai standar dipaksakan untuk diajari, dilatih, kemudian dipaksa atau diajak untuk ikut tes IM Japan. Yaitu namanya itu bisa dibilang penipuan gitu loh. Siswanya sendiri dibohongin, ditipu, itu namanya. Teman-teman pengusaha LPK kan sudah tahu, apalagi pengusaha LPK yang lulusan IM Japan, udah pasti tahu lah standar IM Japan itu seketat itu gitu. Kalau memang sudah tahu seperti itu ya janganlah dipaksakan siswa-siswa yang tidak layak. Sudah tahu siswa tidak layak untuk IM Japan, tetap dipaksakan ikut IM Japan, coba. Kan itu tadi kalian ini atau teman-teman ini bisa dianggap penipu gitu loh.
nipu muridnya sendiri gitu. Ya semoga hal seperti ini tidak terjadi lagi lah ya. Kita kan sudah mulai terbuka, sudah mulai tahu gitu, dan kita juga bisa memberikan jalan keluar untuk siswa-siswa yang tidak cocok atau tidak sesuai dengan IM Japan, diarahkan ke sini sini gitu kan, sudah bisa kan gitu. Kemudian juga ada masukan dari SMP ini mulai adanya transparansi ketersediaan job dan kebutuhan kandidat SO. Jadi pihak LPK ini juga berharap ya para pengusaha LO ini lebih transparan memberikan informasi ke pengusaha LPK, supaya pengusaha LPK ini juga lebih mudah untuk mempersiapkan siswa-siswanya. Ya seperti IM Japan punya standar-standar yang sudah ditentukan ya. SO non IM Japan ya cobalah dibuatkan juga standar-standar yang sebenarnya maunya SO itu seperti apa. Ya tentu kan masing-masing SO mungkin beda-beda ya keinginannya atau standarannya, tapi kalau itu ada dibuatkan standar-standarnya, tentu pengusaha LPK juga akan lebih mudah gitu lah. Lebih mudah dalam menyediakan siswa-siswanya. Ya, itu pesan dari teman-teman LPK supaya pengusaha SO juga sama membuat standarisasi seperti itu gitu. Jadi jangan sampai nanti pihak SO ini karena kebutuhan dari Jepang atau dari Kumiai-nya yang ingin interview, sehingga pokoknya minta dikirim gitu loh. Minta dikirim pokoknya biasanya kan kalau butuhnya 5 minta dikirim 10 gitu kan. Nanti 10 dites, yang 5 yang diambil gitu. Ya, tapi kan kalau standarisasinya tidak ada dari SO ya nanti LPK juga asal-asalan kirim siswanya gitu. Tapi kalau sudah ada standarisasinya tentu sama-sama mengerti, sama-sama tahu ya akan lebih mudah dalam menyediakan siswa-siswa yang sesuai harapan pengusaha SO ini. Kemudian ada juga masukan dari Senpai, karena dengan adanya kasus yang membuat trauma para pengusaha LPK dan SO tadi, yang kasus penipuan si inisial E tadi. Jadi harapannya ya kita itu mempunyai pendamping hukum yang diharapkan ya IKPEXI ini bisa menjadi pendamping hukumnya teman-teman pengusaha lah ya. Ya kalau memang IKPEXI diharapkan menjadi pendamping hukum, berarti IKPEXI ini juga harus bisa berdiri secara hukum. Kalau IKPEXI ini kan saat ini hanya sebagai wadah untuk para alumni yang ingin menjadi pengusaha atau sudah pengusaha dan ingin bersilaturahmi. Tapi kalau butuh bantuan hukum atau pendampingan hukum ya kita harus rekrut mungkin orang-orang yang paham hukum. Saat ini sebenarnya di dalam kepengurusan kita ada namanya Pak Rohwan, itu kan juga sebagai advokat, pendamping hukum juga bisa, tapi kebetulan beliau itu kan bidang ketenagakerjaan dalam negeri lah ya, yang ngurusin urusan-urusan ketenagakerjaan dalam negeri, ngurusin perselisihan antara karyawan dengan pengusaha, antara karyawan dengan serikat atau serikat dengan pengusaha lah, itu beliau di bidangnya. Bahkan di kepengurusan IKPEXI pun sebetulnya ada juga pengacaranya ya. Di Solo kan ada pengacara kita, teman kita juga banyak juga kok, yang di Jakarta juga ada pengacara juga. Tapi sebenarnya kasus yang ini kan mungkin yang dibutuhkan ini kan pendampingan hukum internasional ya, karena udah hubungan Indonesia dan Jepang, tentu ya ini lebih kompleks lagi, lebih detail lagi yang harus dipelajari. Ya itu tadi, kalau kita butuh pendampingan hukum berarti IKPEXI sendiri harus betul-betul terjun langsung di dalamnya. Kalau perlu IKPEXI ya itu tadi, kita bikin SO, bikin P3MI yang tujuannya untuk kalau sudah SO dan P3MI kan IKPEXI ini kan bisa terjun langsung ke Jepangnya sana, jadi bisa melihat langsung kondisi di Jepang. Dengan seperti itu kan banyak pengetahuan, banyak pengalaman, banyak relasinya, supaya kita juga lebih mudah, lebih bisa memberikan advice kepada teman-teman pengusaha LPK dan SO ini gitu. Menurut saya seperti itulah ya gambaran
pendampingan hukum ini. Dan bersyukurnya kalau kita bisa bersatu antara LPK, SO, dan semakin banyak SO yang bergabung, kita itu kan semakin mudah untuk bertukar informasi, bertukar pandangan atau pendapat ya. Jadi yang mungkin kalau saya sering ketemu SO itu saling curhat ya. Saling curhat, oh ini ada Kumiai ini kurang bagus, ini Kumiainya, oh ini Kumiai nakal, ini oh ini bagus, oh ini Kumiai harganya mahal, oh ini murah. Itu banyak di curhat-curhatan teman-teman SO itu seperti itu. Artinya kalau kita saling kenal, bersatu dengan sesama pengusaha SO, pasti informasi-informasi itu akan dapat kok ya. Saya sih mungkin waktu itu belum begitu paham tentang kasus yang penipuan saudara E tadi, tapi kurang lebih ya kita sama-sama berhati-hati lah ya, supaya hal itu tidak terjadi lagi ke depannya. Kemudian ada lagi masukan tadi dari teman, sebentar saya buka, ini dari Sempai juga. Memang masih banyak lah ya pengusaha-pengusaha LPK dan SO itu berharap bisa bekerja sama dengan IM Japan, karena kan memang itu tadi, karena masih banyak LPK yang belum kenal atau belum banyak kerjasama dengan SO yang ada di Indonesia, sehingga ya IM Japan lah menjadi prioritas atau menjadi tujuan utama dalam melaksanakan bisnisnya gitu. Jadi kurang lebih kalau tidak ada harapan lagi ya IM Japan tujuannya gitu. Tapi kedepannya kalau sudah semakin banyak SO yang dikenal, semakin besar peluang bisnis selain IM Japan, saya rasa itu juga akan menjadi pilihan teman-teman pengusaha LPK ya. Bukan berarti kedepannya hanya IM Japan saja yang bisa kita support, tapi kan SO-SO yang lain, SO-SO yang terpercaya bisa diajak kerja sama gitu. Oke, kemudian dari Sempai yang lain, ya ada sedikit informasi kendala kalau kita itu hanya mengharap rekrut dari pemerintah atau Pemda, Pemprov lah ya. Contoh Pemda Pemprov itu kalau di awal-awal tahun itu belum ada dana untuk mengadakan seleknas gitu, sehingga di awal-awal tahun sepi mereka. Jadi nanti di akhir-akhir tahun baru ada jadwal seleknas Pemprov atau Pemda atau pemerintah lah ya pokoknya. Nah, yang dikhawatirkan oleh teman-teman saat ini adalah dengan adanya efisiensi atau program efisiensi pemerintah yang mengurangi anggaran-anggaran pemerintah, ini yang khawatir terdampak atau berdampak pada jadwal seleknas program pemagangan IM Japan ini gitu ya. Jadi ya kita sih belum tahu nanti dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan seperti apa, tapi ya semoga saja lah ya kita masih diberikan anggaran itu untuk melaksanakan seleknas. Dan di dalam seleknas ini yang memang banyak sekali perubahan-perubahan yang sudah terjadi ya. Waktu saya lah ya, mungkin waktu saya dulu kan seleknas Jogja sih. Saya orang Jateng, orang Solo, tapi seleknasnya di Jogja. Nah itu kan zaman dulu memang masih ada program-program yang sebelum otonomi daerah kan. Kalau sebelum otonomi daerah kan kita bisa ngikut kemana-mana gitu. Nah kalau dulu kita itu kan biayanya kan minim sekali, atau ya biaya pelatihan itu kan sudah banyak subsidi dari pemerintah. Bahkan di pelatihan pusat pun juga subsidi pemerintah gitu kan. Yang dulu kita di daerah 1 bulan kemudian di pusat 1 bulan, ternyata sekarang sudah berubah juga gitu kan. Sehingga secara biaya atau pengeluaran biaya siswa untuk yang sekarang dibandingkan pengeluaran siswa yang zaman dulu ya beda. Kalau zaman dulu
kita memang tidak sebesar atau tidak semahal sekarang. Kalau sekarang kan dari proses seleksi aja udah mahal, belum nanti ngurusin biaya-biaya pelada, medical check up juga mahal sekarang kan, berkali-kali kan medical check up juga. Nah, dulu lumayan simpel, malah murah gitu. Oke lah, ya bagaimanapun juga kalau sudah urusan duit kalau sudah pengen kerja di luar negeri atau Jepang, ya nggak seberapa lah ya biaya-biaya seperti itu. Ibaratnya berapapun akan dibayar asal berangkat gitu kan. Ya itu nggak bisa dipungkiri, gitu semangat kita lah, semangat kita ingin hidup lebih baik ya. Nggak, ya semua orang ketika ada kesempatan itu, saya rasa semua akan mengambil kesempatan terbaik inilah ya. Ya begitu teman-teman ya. Jadi ada beberapa masukan tadi dari para senpai, dari senior, dari teman-teman juga yang sangat bergerak, sangat bergerak, sangat ingin bergerak cepat untuk mewujudkan program-program kerja atau kerjasama antara ya LPK, SO, kemudian AO, Komiai ini kan. Ya, ini semoga kita di KPEXI Nusantara juga bisa segera menjalankan program-program yang bermanfaat seperti ini. Ya, harapan saya kepada teman-teman ya, program ini kan program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat kita. Ya, seperti yang teman-teman ketahui juga, saat ini kan program ini juga menjadi bahan rebutan atau bahan perselisihan antara Kemnaker dan P2MI ya. Tapi saya sampaikan lagi untuk teman-teman KPEXI Nusantara, jangan sampai kita terjebak di antara perselisihan ini gitu. Kita ini kita setuju, kita sangat berharap program pemagangan ini jalan terus ya. Pokoknya program kita dukung, harus jalan terus gitu. Tapi bukan berarti kita juga harus membela salah satu dari Kemnaker ataupun P2MI. Itu nggak elok juga, itu Pak, urusan pemerintah lah ya. Mau program ini dijalankan Kemnaker, kita ya oke. Program ini dijalankan P2MI, kita juga oke gitu loh. Ya, kita jangan sampai terjebak dalam perselisihan atau perebutan ini. Biarkanlah nanti dari pihak kementerian yang memutuskan hal itu. Yang jelas kita tetap support, kita tetap dukung program pemagangannya, karena program pemagangannya adalah program jalan pintas, jalan tikus untuk menuju kesuksesan kita atau masyarakat Indonesia ya. Kemudian salah satu lagi teman-teman yang sempat kita singgung beberapa kali ya, kita coba lagi berpikir bagaimana kalau kita mendirikan atau membuat SO dan P3MI sekalian, sehingga kita melihat teman-teman pengusaha LPK yang siswa-siswanya mungkin tidak layak ke IM Japan atau tidak layak ke Jepang, ataupun ya masih banyak siswa-siswa yang ingin pergi selain ke Jepang lah. Ini coba kita juga berikan manfaat, berikan jalan kepada masyarakat Indonesia yang ingin kabur dulu gitu. Ya, kan kita juga biasa belajar, kita bisa kirim ke Korea, ke Australia, ke Amerika, dan kemana-mana pun juga bisa kalau kita punya perizinan P3MI ini kan. Dan kebetulan di Tangerang itu ada teman kita, teman alumni juga, yang usaha atau yang bidang kerjanya itu di P3MI. Jadi beliau menyampaikan ke saya, siap gabung, siap ajari katanya. Siap ayo belajar gitu. Dan beliau juga sering ngirim ke luar negeri ya, bukan hanya Jepang gitu kan. Tenaga kerja itu jauh sekali dibandingkan Jepang secara profit atau penghasilannya. Ya mungkin karena sudah dunia bisnis, pasti P3MI orientasinya kan bisnis ya, karena sudah mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Kalau kita bahasa kita pemagangan ya mengirim siswa kan, mengirim orang belajar ke Jepang, ke luar negeri. Ya orientasi bisnisnya mungkin sudah beda, jadi perhitungan untung ruginya sudah beda lah ya. Sehingga tidak menutup kemungkinan kita kedepannya kita mencari
cara, mencari jalan. Ya selama program itu bisa memberikan manfaat bagi anggota, kemudian bagi masyarakat Indonesia dan tentu masyarakat luar yang membutuhkan kita, ya nggak ada masalahnya kan, nggak ada salahnya kalau kita menjalankan program-program seperti itu. Ya kita masih persiapan lah ya, kita sambil pikir-pikir sama-sama, pikir bareng plus minusnya bagi anggota dan bagi organisasi apabila kita menjalankan SO dan P3MI sendiri. Tentu nanti kita juga akan diskusi sama SMP teman-teman yang sudah senior yang menjalankan bisnis di bidang ini. Oke, mungkin demikian dulu yang ingin saya sampaikan pada teman-teman. Semoga hal ini bisa dimengerti dan sama-sama lah ya, kita masih terus belajar dan semoga hal-hal yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi anggota IKPX Nusantara, dan bermanfaat pula bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Demikian saya sampaikan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.